Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Ramadan dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan melakukan praktikum mengenai alat optik yang dimana saya akan menggunakan cermin datar. Selain itu, kita juga akan menganalisis sifat-sifat bayangan yang ada pada cermin datar tersebut. Adapun tujuan dilakukannya praktikum ini adalah untuk mengetahui sifat-sifat bayangan dari cermin datar. Selain itu, hukum pemantulan cahaya dikemukakan oleh Stenius pada tahun 1591 sampai 1626, yang dimana hukum pertama berbunyi sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Adapun hukum yang kedua, besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu busur, penghapus, cermin datar, kertas, tripod, penggaris, laser, dan buku. Langkah-langkah penyusunan dalam praktikum cermin datar. Yang pertama, memilih tempat yang sesuai untuk melakukan praktikum. Adapun di sini saya menggunakan cermin yang ada pada lemari. Yang kedua, menaruh beberapa buku agar menambah panjang tripod. Dikarenakan tripod yang saya gunakan berukuran pendek, maka saya memerlukan buku untuk menambah tinggi tripod tersebut. Yang ketiga yaitu menyeimbangkan tangkai tripod dengan menaruh penggaris di atasnya. Yang keempat, menaruh kertas dan busur pada tangkai tripod. Yang kelima, melakukan percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar yang terdiri dari percobaan A. Pembuktian hukum pemantulan cahaya, dan B. Penganalisisan sifat-sifat bayangan pada cermin datar. Dan 6. Memberikan kesimpulan terkait hasil pengamatan praktikum pada cermin datar. A. Pembuktian hukum pemantulan cahaya. Adapun pada bunyi hukum pertama, sinar datang, garis normal, dan sudut pantul terletak pada satu bidang datar. Adapun di sini 50 derajat adalah sinar datang, 90 derajat adalah garis normal, dan 50 derajat adalah sinar pantul. Agar lebih paham, dimisalkan bidang X-nya merupakan permukaan cermin datar. Seberkas sinar datang melalui bidang YZ. Sinar ini akan memotong bidang XY di titik P. Dari titik P dapat dilukis garis normal, sejajar dengan sumbu Z. Nah, sinar pantul pasti berada di bidang YZ, sama dengan sinar datang. Bukan seperti ini, atau seperti ini. Inilah yang dimaksud sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Adapun bunyi hukum yang kedua ialah besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul, yang dimana di sini sudut datangnya adalah 50 derajat dan sudut pantulnya adalah 50 derajat. Jika ingin lebih paham, maka perhatikanlah bidang dua dimensi berikut. Seberkas sinar datang dari sisi kiri ke kanan bawah. Sinar ini akan memotong sumbu X di titik P, dan titik P bisa dilukis garis normal sejajar dengan sumbu Y. Sinar pantul akan membentuk sudut yang sama dengan sinar datang terhadap garis normal, bukan seperti ini. Bukan juga seperti ini. Inilah yang dimaksud dengan besar sudut datang sama dengan sudut pantul. Sifat-sifat bayangan cermin datar yang pertama ialah maya, dikarenakan bayangan tidak dapat ditangkap oleh layar dan terbentuk dari perpotongan perpanjangan sinar-sinar cahaya. Oleh karena itu cenderung bisa dilihat melalui cermin dan tidak bisa dilihat melalui layar. Adapun yang kedua ialah tegak. Hal ini dibuktikan dengan salah satu objek yang digunakan, yang mana bagian atas penghapus tetap berada di atas dan bagian bawahnya tetap berada di bawah, dengan kata lain tidak berbalik. Adapun yang ketiga ialah jaraknya sama. Apabila dimisalkan jarak dari cermin ke penghapus ialah 3 cm, maka bayangannya pun memiliki jarak yang sama, yaitu 3 cm. Yang keempat ialah ukuran sama. Dapat diamati bahwa ukuran penghapus tidak memiliki perubahan, walaupun jaraknya diperbesar dan bentuknya dipotong. Dengan demikian dapat disimpulkan ukuran bayangannya akan selalu sesuai dengan objeknya.
Adapun yang kelima, terbalik antara kanan dan kiri. Huruf penghapus dari tulisan Gribble terlihat berada di sisi kiri, namun apabila diamati dari bayangannya, tulisan tersebut berada di sisi kanan. Adapun kesimpulan terkait hasil pengamatan praktikum pada cermin datar, hukum pemantulan cahaya yang pertama ialah sinar datang garis normal dan sudut pantul terletak pada satu bidang datar. Adapun yang kedua, besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul. Adapun sifat-sifat bayangan pada cermin datar ialah maya, tegak, jaraknya sama, ukurannya sama atau sama besar, terbalik antara kanan dan kiri. Demikianlah tahap-tahap atau proses praktikum mengenai alat optik, yaitu pada cermin datar. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan saya dalam melakukan praktikum tersebut. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.